Ya, jelang perhelatan balap mobil listrik Formula E, warga ibu kota disuguhkan penampilan mobil Formula E di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD di Bundaran Hotel Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi kemarin. Ya, sementara itu panitia itu menyediakan shuttle bus nih bagi penonton kelas festival yang akan menonton langsung Formula E dari GI Expo menuju ke Ancol. Di tengah ramainya hiruk pikuk warga ibu kota yang tengah berolahraga pada minggu kedua dibukanya Car Free Day, tampak pemandangan yang berbeda. Mobil-mobil listrik yang akan berlaga dalam ajang Formula E dipajang di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ajang showcar Formula ini pun diapresiasi warga. Masyarakat daripada yang belum sempat mungkin nanti ke Ancol ya bisa datang ke HI sini gitu untuk lihat wujud asli dari mobil Formula E. Ya, pokoknya bagus banget. Pengalamannya itu bagus sih, jadi publik kan bisa kenal gitu sama bentuk mobil Formula E kayak gimana. Soalnya kan pasti nggak semua orang bakal nonton Formula E itu sendiri gitu. Terus bentuk mobil listriknya kayak apa gitu sih. Mobil Formula E sengaja dipajang di area Bundaran HI oleh pihak penyelenggara untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang tidak bisa menonton balapan, agar bisa melihat lebih dekat mobil-mobil yang akan berlaga di event internasional itu. Sementara itu, sekitar 40.000 penonton kelas festival Formula E akan diarahkan memarkirkan kendaraan pribadinya di kawasan parkir GI Expo Kemayoran, Jakarta. Panitia menjanjikan akan ada 150 unit shuttle bus yang akan mengakomodir perjalanan penonton ke Ancol. Bagi pembeli tiket kelas VIP dan VVIP diprioritaskan untuk bisa memarkirkan kendaraan di kawasan Ancol ataupun parkir Stadion Sepak Bola JIS. Perhelatan balap mobil listrik Formula E akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, penyakit kuku dan mulut atau PMK tak hanya bisa menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan juga kambing. Iya, karena sebenarnya penyakit ini juga ternyata bisa menyerang hewan berkuku belah lainnya, seperti misalnya ada unta, jerapah, gajah, dan rusa yang ada di kebun binatang. Setiap akhir pekan, wahana feeding time di Kebun Binatang Surabaya adalah saat yang paling ditunggu oleh pengunjung. Mereka bisa memberikan makan hewan berkuku belah seperti jerapah dan watusi dengan diawasi pawang. Tapi mulai 27 Mei yang lalu, pengelola Kebun Binatang Surabaya atau KBS menghentikan sementara wahana tersebut sebagai antisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku. Selain itu, wahana interaktif lain seperti tunggang gajah atau unta juga dihentikan sementara. Pemberian vitamin tambahan pada hewan-hewan berkuku belah menurut Humas KBS juga dilakukan agar hewan tidak rentan pada penyakit. Ini salah satu upaya kami untuk mengurangi risiko bersentuhan satwa dengan pengunjung ya, karena program-program tunggang satwa kemudian feeding time satwa ini akan memacu orang untuk lebih dekat dengan satwa. Kami khawatir bisa membawa carrier untuk virus PMK. Pada hari Sabtu dan Minggu, jumlah pengunjung KBS bisa mencapai 15.000 orang per hari. Sejumlah pengunjung mengaku bisa memahami alasan penghentian sementara wahana feeding time dan tukang satwa. Buat mereka, melihat aneka satwa di dalam kandang saja sudah merupakan hiburan tersendiri. Kasih makan hewan, ada interaksi gitu. Iya, sekarang ada wabah penyakit apa itu? Mulut dan kuku ya? Iya, jadi sekarang jaga jarak lah sama hewan-hewan yang bisa terkena. Ya menurut saya sih emang itu lebih baik untuk hewannya karena kan kalau pengunjung itu kan tidak tahu aturan pemberian makan yang baik dan benar seperti selayaknya pawangnya aja. Kebun Binatang Surabaya memiliki koleksi hampir 2.200 satwa dari 212 spesies. Sekitar 900 satwa diantaranya adalah hewan berkuku belah atau berkuku genap yang berjumlah 2 atau 4. Rangga Umara, Miki Peresia, Surabaya.
Akhir pekan ini memang sudah lewat ya, tapi yang masih bingung nih mau kemana akhir pekan nanti buat next week ya. Yang senang menikmati pemandangan alam sekaligus hawa yang sejuk, ini bisa coba untuk keliling perkebunan teh di lereng Gunung Slamet, Brebes, Jawa Tengah. Nah, tapi bukan jalan kaki, tapi naik mobil jeep. Wih, keren banget ya. Jadi dengan medannya seperti itu ya, bisa menikmati udara yang luar biasa. Dan adanya pelonggaran kebijakan seiring dengan turunnya angka positif COVID-19 ini, memang akhirnya membuat dunia pariwisata ini sudah mulai bangkit. Salah satunya seperti di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, karena tingkat okupansi penginapan di sana ini meningkat dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke sana. Menikmati keindahan alam dengan menumpang jeep. Inilah yang bisa dilakukan wisatawan saat mengunjungi kawasan lereng Gunung Slamet di Desa Pandasari, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Trip wisata di kebun teh yang memiliki ketinggian 1.500 sampai 2.050 mdpl ini menjanjikan perjalanan istimewa dengan pemandangan alam yang memanjakan mata. Harga sewa satu jeep berkapasitas 3 sampai 5 orang sekitar Rp350.000 hingga Rp450.000 tergantung trip yang diinginkan. Wisatawan juga bisa mengunjungi berbagai objek wisata di sekitar perkebunan teh, mulai dari Tuk Bening, Goa Jepang, dan Puncak Sakup. Wisatawan juga bisa menikmati keunikan Telaga Renjeng dan perkebunan sayur. Di samping itu perjalanan juga dikelilingi pemandangan yang sangat indah, tentunya kebun teh yang sangat segar. Itu aja sih. Menurut Anda bagaimana dengan harga yang ditarifkan itu 350, murah apa enggak? Itu termasuk relatif murah ya. Dari perkebunan teh, kita ke hamparan sawah hijau yang luas di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini menjadi tempat wisata saat pagi hari untuk menghangatkan tubuh sekaligus menikmati jajanan tradisional khas Sasak. Hanya dengan Rp5.000, wisatawan bisa mendapatkan sepiring jajanan tradisional dan menikmatinya di pinggir atau di tengah sawah sambil menikmati pemandangan Gunung Sasak. Itu banyak jual kuliner-kuliner tradisional. Terus setelah itu juga kita bisa lihat pemandangan-pemandangan ini kayak yang di belakang. Bisa lihat hamparan sawah sama gunung-gunung. Terus di sini juga rame biasanya yang selesai olahraga sarapannya ke sini, terus nikmatin kabut-kabut pagi tuh rasanya segar. Wisata ini membuat perekonomian warga kembali bangkit. Apalagi selama 2 tahun terakhir warga tak leluasa untuk berkumpul dan berwisata akibat pandemi COVID-19. Geliat pariwisata juga mulai bangkit di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kini sudah semakin banyak wisatawan yang mengisi liburan akhir pekan dengan berbagai aktivitas di sepanjang pantai. Di akhir pekan, jumlah wisatawan yang melintasi gerbang utama Pantai Pangandaran mencapai lebih dari 5.000 pengunjung. Hal ini berdampak pada tingkat okupansi penginapan di sepanjang pantai, mulai dari jenis pondokan dengan harga kamar Rp150.000 per malam hingga hotel bintang 3 dengan harga mulai Rp600.000 per malam pada akhir pekan. Alhamdulillah setelah tahun baru kesini lah, itu tiap minggu tuh rata-rata penuh. Penuh terus, semua rata-rata penuh. Itu rata-rata kalau saya bicara average antara 80 sampai dengan 100%. Ya, karena kan memang weekend adalah hari tertinggi kita mencapai okupansi. Tak hanya penginapan, penjualan oleh-oleh seperti produk fashion dan makanan khas Pangandaran juga meningkat. Ikan jambal roti misalnya menjadi oleh-oleh favorit. Di akhir pekan, penjualannya bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Ya kalau di sini sih minimal ya. Ya 2 kintal atau 3 kintal lagi. Saat ini Kabupaten Pangandaran menjadi satu dari 13 kota kabupaten di Jawa Barat yang berada dalam PPKM level 1. Sementara 14 lainnya masih berada dalam PPKM level 2. Tim Liputan CNN Indonesia.